Halo, saya Kentina Kita. Pada kesempatan kali ini akan membahas mengenai bystander effect pada kasus cyberbullying. Pada era modern, semakin tidak ada batasan antar individu satu dengan yang lainnya. Kebebasan mengakses internet menjadikan hampir setiap orang tidak memiliki privasi. Kemajuan teknologi ini dijadikan ajang bagi para pelaku cyberbullying untuk melakukan aksinya, terutama di media sosial. Cyberbullying sendiri yaitu bullying atau perundungan yang dilakukan melalui jaringan komunikasi, seperti internet atau handphone. Karakteristik pada perundungan ini adalah adanya kekerasan atau ujaran kebencian yang dilakukan secara berulang kali, ditujukan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan korban. Cyberbullying dapat terjadi di media sosial, platform chatting, dan platform bermain game. Sudah banyak bukti nyata dari cyberbullying yang terjadi di Indonesia. Contohnya adalah kasus bullying pada KKI, Cimoy, Bowo TikTok, Lutfi Agizal, dan masih banyak lagi yang lainnya. Berikut juga beberapa bukti bahwa cyberbullying terjadi di media sosial, yaitu berupa Twitter, melalui balasan-balasan komentar antar warganet. Pada kasus cyberbullying, selain tokoh pelaku dan korban, juga terdapat saksi, yaitu kita semua sebagai yang menyaksikan terjadinya cyberbullying tersebut. Seringkali, orang lain di luar pelaku dan korban ini hanya diam dan mengabaikan kasus yang terjadi. Hal itu disebut dengan bystander effect. Singkatnya, bystander effect pada cyberbullying ini bisa terjadi pada saat setiap orang mengandalkan orang yang lainnya untuk mulai mengambil aksi membantu korban dengan berpikiran bahwa mungkin masih banyak orang lain di luar sana yang juga bisa membantu korban bullying itu, terutama di media sosial yang bisa diakses bebas oleh semua orang. Pemikiran tersebutlah yang menyebabkan banyak orang memilih untuk diam dan mengabaikan cyberbullying yang terjadi di sekitarnya. Fenomena bystander effect ini dapat menimbulkan semakin banyak pelaku yang melakukan cyberbullying karena tidak adanya tindakan tegas dari lingkungan sekitar. Jika begitu, maka pertanyaan selanjutnya adalah apa yang bisa dilakukan jika menyaksikan terjadinya cyberbullying? Yang pertama, report komentar, postingan, atau akun yang masuk dalam kategori melakukan cyberbullying. Lalu yang kedua, kumpulkan dan simpan bukti berupa screenshot percakapan atau komentar dengan pelaku cyberbullying. Selanjutnya, laporkan ke pihak yang berwajib agar ditindaklanjuti dan dijerat dengan pasal pada UU ITE. Yang ketiga, tunjukkan kepedulian pada korban, bahwa kita tidak diam saja dalam menyaksikan terjadinya bullying, dengan memberikan support moral, psikologis kepada korban. Yang keempat, cari bantuan sebanyak mungkin untuk mendapatkan dukungan akan aksi dalam memberantas cyberbullying tersebut. Jika kita masih diam saja, sama saja dengan berarti kita juga mendukung atau memberikan izin pada pelaku untuk melakukan cyberbullying. Pelaku cyberbullying memang jahat, namun kita sebagai orang yang menyaksikan dan mengabaikannya pun sama jahatnya dengan pelaku. Yuk, stop bystander effect pada kasus cyberbullying. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?